Selamat datang di channel Utak-Utik, video seputar merakit suatu alat, merekayasa kegunaan alat agar tepat guna atau kita bisa lebih hemat daripada membeli sebuah alat yang tentunya bisa kita rakit sendiri atau modifikasi sendiri. Penambahan SCC untuk pengecasan aki. Sahabat Utak-Utik bisa untuk ngecas aki dari power supply 12 volt yang dinaikkan ke 14 volt, ditambahkan SCC sehingga bisa untuk ngecas aki. Terisi penuh paling sekitar 3 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi sahabat Utak-Utik YT. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran rezeki, amin. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat casan aki, cas aki, dimana kita menggunakan power supply yang kemarin kita rakit, power supply bekas komputer. Kemudian ada SCC. Apa itu SCC? SCC adalah solar charge control. Ini sebenarnya digunakan untuk solar panel, tapi bisa kita aplikasikan sebagai pemutus casan aki, dimana kita bisa ngecas aki pakai power supply ini. Kemudian nanti untuk stop charge-nya, otomatis stopnya pakai SCC ini. Jadi nanti kita bisa ngecas aki pakai power supply, kemudian ini keluaran tegangan dari power supply masuk ke solar charge control, kemudian solar charge control masuk ke aki yang akan dicas. Untuk aki yang saya ingin cas ini menggunakan aki 12 volt, untuk ampernya sekitar 5 ampere ini, dimana rata-rata untuk informasi yang saya dapatkan di artikel browsing, untuk tegangan penuh dari aki adalah 13,8 sampai dengan 14,4 volt. Rata-rata aki cas penuhnya segitu untuk tegangannya, dari 13,8 sampai 14,4 volt. Dimana jika ini dihubungkan ke ini langsung itu bisa, tapi nanti untuk aki akan menjadi panas jika tidak di stop dengan automatic stop SCC ini. Jadi untuk kendala jika kita sahabat Utak-Utik tidak pakai alat solar charge control ini, maka pengisiannya akan terjadi terus menerus sehingga aki akan menjadi panas. Kemudian untuk lifetime baterainya atau untuk masa usia pakainya bisa jadi cepat berkurang, karena seharusnya untuk pengecasan aki yang bagus itu harus jika tegangan yang di aki sudah penuh, maka dia akan cut off sendiri atau mati sendiri, jadi tidak ngecas lagi. Baik, untuk bahan-bahannya kita ada siapkan ini solar charge control, banyak di marketplace. Kebetulan ini bisa 12 volt atau 24 volt, untuk arusnya bisa 10 ampere, yang dipakai sekitar 5 ampere, jadi masih sisa, masih bisa. Kemudian aki sendiri yang mau dicas 12 volt. Kemudian ada power supply. Power supply ini bisa mengeluarkan dari tegangan 0,8 sampai 33 volt ya. Jadi jika kita kemarin tidak rakit ini, maka ini power supply-nya bisa keluar 12 volt. Jadi untuk
ngecas aki kurang maksimal karena tegangan penuh aki rata-rata itu 13,8 sampai 14,4 volt. Jadi untuk tegangan dari power supply yang kemarin 12 volt kita naikkan nanti menjadi 15 biar maksimal 15 volt pakai yang sisi kiri, karena yang sisi kanan 0,8 sampai 12 ya yang ini. Jadi kita pakai yang kiri, kita setting ke 15 volt sehingga nanti bisa ngecas untuk penuhnya. Anggaplah kita penuh aki ini 14 volt atau di bawahnya. Kemudian ada ini multitester, kabel-kabel jumper. Nanti untuk merakit SCC nya kita cek SCC nya dulu. SCC ini untuk sebenarnya untuk solar panel ya. Jadi solar panel itu mengkonversi untuk dicas ke aki seperti ini bentukannya. Solar SCC, solar charge control. Di sini ada keterangannya tapi agak kurang, sudah tidak terbaca ya. Jadi sebetulnya alat ini itu digunakan untuk solar panel. Jadi ini inputnya dari solar panel yang di atas genteng itu masuk ke sini, kemudian dia ngecas aki. Kemudian untuk soket selanjutnya pemakaian, fungsinya sama untuk mengecas aki, karena dia jika solar panel terkena panas matahari dia akan ngecas aki, kemudian SCC ini akan memerintahkan untuk stop jika akinya sudah penuh. Nanti kita bisa gunakan ini dari power supply, kemudian ini untuk ngecas aki. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini juga sudah ada manual booknya. Untuk menunya pengecasan aki ada beberapa ini ya, persyaratan. Untuk aki tipe B1 seal, B2 gel atau B3 fluid itu beda-beda sebenarnya. Nanti kita gunakan yang kalau enggak B1 B2 ya. Ini karena seal sama gel perbedaannya saya juga kurang agak paham ini. Kemungkinan saya gunakan di antara B1 atau B2 di menunya SCC ini. Cara pemasangannya, jadi kita perlu hati-hati ya untuk pemasangannya, yaitu sambungkan baterai yang mau dicas dalam project ini aki kita sambungkan dulu, kemudian yang kedua, kemudian sahabat utak-utik kita sambungkan untuk power supply nya. Kemudian karena nomor 3 ini kita tidak pakai, cuman sebagai untuk casan, kita tidak pakai ya. Jadi untuk pemasangan SCC yang benar ini, kita yang pertama harus pasangkan akinya dulu, jangan sampai terbalik. Untuk kode plus minusnya kita pasang aki, kemudian kita pasang sumbernya. Kemudian jika ingin menggunakan out dari baterai ini, kita menggunakan yang soket sebelah ini. Jangan sampai terbalik ya, karena nanti bisa merusak alat ini. Pertama pasang aki, kemudian pasang untuk
pengecasannya, sumbernya. Ya, kita coba praktekkan ya. Sesuai dengan perintah, berarti kita pasangkan untuk akinya dulu. Kita pakai kabel jumper, kabel sisa-sisa. Kita pastikan plus minusnya. Yang plus kita kasih kuning aja ya. Oke, kita coba cek untuk tegangan aki yang sebelum dicas. Tegangannya 9,6 ya untuk aki ini, berarti sudah hampir habis ini. Kita pasangkan untuk baterainya dulu yang tengah, minusnya di kanan, plusnya di kiri ya. Untuk plus tadi kita di kuning. Di sini juga ada indikatornya ya. Ketika kita tancapkan untuk akinya, dia sudah langsung menyala, ada voltasenya juga. Jadi hampir sama ya. ,6 di multitester 8,8, selisih 3 ya. Selisih 2. Oke, untuk kemudian karena ini akinya aki kering, kita ganti menunya. Untuk menu bisa sahabat utak-utik pencet yang sebelah kiri ya. Ini B1, B2, ini kita ganti B2 saja. Oh, kita tahan sebelah kiri sampai kedip-kedip, baru kita naik turunkan. Kita pakai yang B2 ya. B2, kemudian untuk settingan lain tidak ada ya, kemungkinan tidak ada. Coba saya lihat manual.
Di sini ada menu utama, ini cas, discharge connect, kemudian pemakaian 0 sampai 10,7, lampu atau tegangan bisa digunakan 24 jam atau mau dipakai berapa jam. Tipe baterai B1 yang di sini kita gunakan B2 tadi. Berarti yang perlu kita setting float voltage nya aja. Kita setting biar akinya tidak panas, kita coba 12,4 saja. Oh, tidak bisa ya, ternyata dia cuman 14. Minimal 12,7 ya casnya, jadi kita bikin 12,7 saja. 12,7 stop cas. Kemudian penggunaan ini tidak perlu ya, ini tidak perlu karena ini pemakaian ini. Karena casnya ini 12,7 minimal, jadi kita setting power supply nya minimal di 13 atau 14 ya. Kalau kemarin power supply hanya bisa mengeluarkan 12 volt, jadi kita tidak bisa maksimal ya jika untuk mengecas aki, karena tidak akan stop di 12, penuhnya sekitar 13,8 sampai 14 volt untuk rata-rata aki penuh. Kita kemudian kita setting untuk sumber tegangan untuk pengecasan. Kita setting ke 14 volt aja ya. Ini di sini udah 14 volt, kita rubah ke 14,4. 14,4. Kemudian kita masukkan ke sumber untuk ngecas, soket sumber sebelah paling kiri. Ngecas ya, terus turun lagi. Oke, cukup simpel aja untuk pembuatan cas aki ini, simple dan murah ya. Ini harganya cukup hemat, jadi power supply apapun bisa untuk ngecas aki jika ditambahkan SCC ini. Untuk pemasangannya seperti ini. Untuk referensi pengecasan sendiri, jika pengisian yang bagus itu adalah 10% dari ampernya ya.
10% dari ampernya. Jadi untuk pengertian pengecasannya, jika sahabat utak-atik memiliki kapasitas aki 12 volt dan 40 ampere hours, maka waktu pengisiannya adalah 12 jam menggunakan arus 10%. Ini udah mengisi ya. Untuk sekarang jam 10.45, coba kita cek nanti setelah sekitar 4 jam atau 6 jam ya, kita coba cek lagi. Oke, seperti itu. Nanti kita cek lagi setelah 4 jam saja. Sekitar setelah hampir 3 jam lebih ya, 3 jam lebih masih 14,2 ya. Ternyata belum penuh karena indikator pengisian masih berjalan. Jadi kemungkinan untuk tegangan voltasenya kurang naik ya, agak kurang besar sedikit. Kita coba untuk lebih besar. Ternyata di 14,4 ya. Untuk tegangan dari sumber harus 14,8. Mungkin dibikin 15 volt cukup untuk pengecasan aki. Untuk segini 5 ampere. Indikator bisa berhenti ya di 14,4. Kita coba cabut pengecasannya. Voltasenya real di aki sekitar 13 ya, 13. Kalau kita cas lagi, dia langsung penuh ya, langsung stop. Kalau pakai 14,8, juga langsung stop. Pakai 14,5 dia masih kedip ya, berarti masih mengisi, belum kuat ngangkat ke 14,4 karena mentoknya aki ini 14,4. Jika diisi 14,6 dia stop ya, artinya aki ini sudah penuh. Sesuai dengan deskripsi, aki penuh sekitar 13 sampai 14,8 ya. Sekarang coba kita cabut, tes ke multitester. Sudah terisi ya, dari tadi sekitar 9 voltan ya,
sekarang jadi 13,6, sudah bisa digunakan lagi. Kesimpulannya, untuk alat SCC ini bisa untuk ngecas aki ya, untuk alat tambahan dari power supply, harganya lebih murah, instalasinya juga praktis, tinggal tancapkan power supply ke sini, ini untuk ngecas. Jadi sahabat utak-utik, jika sudah punya adaptor, kalau untuk ingin ngecas aki, tinggal tambahkan aja alat SCC ini. Bisa untuk ngecas aki 12 volt atau 24 volt. Terus untuk voltase yang dibutuhkan agar maksimal pengecasan, kalau menurut saya sekitar 14 sampai 15 volt ya, biar aki juga penuh terisi. Karena di deskripsi aki cas penuh itu sekitar 14 sampai 14,8 ya. Ya. Itu dulu untuk video dari channel Utak-Utik YT. Bila ada kekurangan, salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kami tunggu untuk komentar, saran, dan kritiknya agar channel ini dapat terus berkarya membuat proyek utak-utik ringan lainnya. Akhir dari video ini saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utak-utik.